Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu, bermuajahah, melanjutkan acara kita tahsin juz amma. Insyaallah taala 30 menit ke depan kita akan sama-sama belajar membaca Al-Qur'an yang ada pada juz amma, yang insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama membahas surah Al-Kautsar dan surah Al-Ma'un. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam membahas kedua surah yang mulia ini. Pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan. Kami beserta petugas, kru yang bertugas di studio Niaga TV Kebumen, SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di acara tahsin juz amma yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Jadi persilahkan untuk pemirsa, adik-adik semua di rumah yang berkesempatan membersamai kami di acara ini untuk sama-sama kita belajar membaca Al-Quran, surah Al-Kautsar dan surah Al-Ma'un. Baik pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, tidak panjang lebar, kita akan sama-sama membahas, kita mulai di surah Al-Kautsar. Dipersiapkan mushafnya, dibuka surah Al-Kautsar. Sudah? Ya insyaallah kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ya cukup singkat ya, 3 ayat. Insyaallah taala kita akan sama-sama tajwidnya kita bahas ya. Di ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna, ada nun musyaddadah, ini kita baca gunnah ya, didengungkan. Inna. Jadi 2 harokat. Ya, didengungkan. Jadi masuk suara hidung. Ya, disebut gunnah tatkala hidung kita ditutup. Ya. Kalau gunnahnya kamil, sempurna, maka tidak akan ada bunyi yang keluar ketika kita tutup hidung.
In, ya. Jadi tahan di hidung 2 harokat. Inna, in, ya lari ke hidung semua suaranya. Ini musyaddad ma'al gunnah, ya, tasdid yang disertai gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu huruf nun dan mim. Jadi setiap kali kita menemukan huruf nun dan huruf mim bertasdid, maka kita gunnahkan, ya, kita kehidungkan suaranya, suaranya mendengung. Ya, ke hidung suaranya. Inna, ya, naknya di sini, ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah, di depannya ada hamzah a'taina. Inna, na, yang tadinya mad tabi'i 2 harakat, ya, berhubung dia bertemu dengan hamzah di depannya dalam 2 kata, maka dia bisa menjadi 6 harokat panjangnya. Ya, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Bertemunya mad tabi'i dengan hamzah dalam 2 kata terpisah. Ya, antara kalimat inna dengan a'taina. Ya, ini dibaca 6 harokat. Inna a'taina ya, hamzah bertemu dengan ain yang bertemu dengan ain yang sukun. Ya, berhenti di makhraj huruf ain di tenggorokan bagian tengah. Inna huruf ain itu ketika dia sukun, ya, hurufnya itu seolah-olah menghilang kemudian muncul lagi suaranya. Ya, seperti itu kira-kira. Inna a'taina toy. Nah, ini ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah. Disebut dengan layyin, suara lembut. Toy. Jadi larinya ke huruf i. Kenapa? Karena huruf ya itu adalah ibunya kasrah. Jadi larinya ke i bukan ke e. Jangan inna a'taina. A'taina. Jadi kurang tepat. Larinya ke i. A'taina. I. Ya. Karena ya merupakan induknya kasrah. Jadi kembali ke huruf i. Bunyi kasrah. Naam. A'tainaka. Nah ini dibaca 2 harakat. Mad tabi'i. Ya, ada alif sebelumnya berbaris fathah. Kita lanjutkan. Inna a'tainakal. Kal. Lihat di situ ada alif lam yang langsung disukunkan. Ini disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam berhadapan dengan huruf kaf. Ya, huruf qamariyah, huruf kaf. Al-qamariyah. Jadi dibaca jelas alnya, lamnya dibaca jelas. Izhar. Tidak boleh mantul. Kal. Nah, ini dihindari seperti itu ya. Inna a'tainakal kautsar. Kau. Nah, ini sama seperti tadi. Toi, kau, ini layyin. Jadi layyin 2. Layyin itu 2. Bacaan lembut ada 2. Ya dan waw sukun. Ya sukun, waw sukun sebelumnya berbaris fathah. Toi, kemudian kau. Nah, ini layyin. Ya. Nah, kalau waw sukun sebelumnya fathah, ini larinya ke bunyi dhammah. U. Karena waw sukun induknya dhammah. Jadi kau bukan ke o, bukan kau. Ya, ini kurang tepat. Kausar. Nah, ini kurang tepat ya. Inna a'tainakal kautsar. Thar. Nah, ini roknya ditebalkan. Rok tafkhim. Kenapa? Karena roknya disukunkan sebelumnya berbaris fathah. Maka harus tebal, tafkhim, rok tafkhim. Rok ada tafkhim, ada tarqiq, ada dzul wajhain. Ada boleh 2 wajah. Boleh tarqiq, boleh tafkhim. Nah, yang ini roknya ditafkhimkan karena tebal.
Naam, kita lanjut surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, fasalli. Ini tasdidnya tidak boleh digunakan ya. Li rabbika wanhar. Wanhar. Nah, di situ ada nun sukun bertemu ha. Ini harus izhar, harus jelas. Izhar halqi. Ya, huruf izhar ada 6. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Hamzah ha, ain ha, ghain kha, ada 6. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 6 ini maka harus izhar dibacanya. Harus jelas. Ya, pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung lanjutkan ke ayat ketiga surah Al-Kautsar ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, nah ini ingat ya tadi setiap nun tasdid, mim tasdid ini musyaddad ma'al gunnah. Tasdid yang disertai dengan dengung, ditahan 2 harakat. Inna ya, sya. Nah, ini tafasyi huruf shin ya disertai dengan mad tabi'i, ada alif di depannya, sebelumnya fathah. Sya ya di tengah lidah, makhrajnya huruf shin di tengah lidah yang digesekkan dengan langit-langit. Ya, angin keluar kencang. Ya, seperti berputar gitu di dalam kemudian keluar. Inna sya. Nah, huruf shin enggak boleh bibirnya enggak boleh monyong, ya enggak boleh mancus. Karena dia huruf lidah ya. Makhrajnya ada di tengah lidah yang digesekkan dengan langit-langit mulut kita. Naam. Inna sya ni aka huwal abtar. Huwal. Nah, ini juga alif lam qamariyah. Alif lamnya langsung disukunkan bertemu dengan hamzah. Alif lam bertemu dengan hamzah ya. Huwal abtar. Ab. Huruf ba sukun di qalqalah, dipantulkan. Ini qalqalah sughra. Huwal abtar. Tar. Ra-nya juga harus ditebalkan ya karena didahului baris fathah. Naam, pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah dan adik-adikku yang berbahagia, kita beralih ke surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini ada ayatnya, ada 7. Ayatnya ada 7, insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya ya di sisa waktu kita untuk membahas surah Al-Ma'un. Baik, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya, surah Al-Ma'un. Perhatikan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
Ara'ai. Ro-nya tebal, baris fathah. Ara'ai, layyin, ya, ada ya sukun sebelumnya fathah. Ingat ya. Larinya ke i bukan ke ya. Bukan ara'aital, ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan di surah Al-Kautsar, ya adalah induknya kasrah. Jadi bunyinya mengikuti kasrah. Ai bukan ai. Naam. Ara'aital, alif lam, setelah alif lam ada tasdid ya. Alif lam syamsiyah, lam bertemu dzal. Ya. Ara'aital ladzi, ini mad tabi'i ya, mad tabi'i. Yukadzibu. Lihat di sini ada ya sukun bertemu dengan ya. Ini bisa dua hukumnya. Bisa juga ini idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Alladzi yukadzibu. Ya. Huruf yang sama bertemu. Yang satu pertama mati, yang kedua berharokat. Ini bisa juga idgham mutamatsilain, idgham mimi. Naam. Ara'aital ladzi yukadzibu. Yukadzibu. Huruf dzal ingat, ujung lidah nyentuh ujung dua gigi seri atas. Sedikit saja ujung lidahnya digigit. Yukadzibu. Yukadzibu. Seperti itu. Ya, ditasdid. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Alif lam bertemu dal ya. Dalnya ditasdid ya, setelah alif lam ada tasdid ya. Ini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kok kenapa sih namanya sama kayak matahari, syamsiyah? Ya. Sebangsa matahari. Karena kita bisa lihat alif lamnya ada, tapi alif lamnya tidak dibaca. Sama seperti kita melihat matahari, ya, kalau dengan mata telanjang ya, langsung mata kita tidak akan kuat silau, mataharinya ada. Nah, seperti itu sifat alif lam syamsiyah. Ya, alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf setelahnya. Seperti itu kira-kira. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Ada alif lam qamariyah. Alif lamnya langsung disukun. Sama seperti bulan. Qamarun, bulan. Ya. Kenapa? Karena kita melihat bulan kalau malam hari tidak ada masalah mata kita. Bulan terlihat jelas, mata kita enggak kesakitan. Makanya disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, alif lamnya dibaca jelas. Ya, tidak samar begitu. Naam. Yukadzibu biddin. Biddin. Ini mad arid lis sukun. Ya, ada mad tabi'i, di mad tabi'i bertemu salah satu huruf hijaiyah. Di sini huruf hijaiyahnya huruf nun. Ya. Kemudian kita waqaf di situ, berhenti. Ya, disukunkan huruf nunnya. Mad arid lis sukun. Kita membuat sukun baru. Naam. Ayat kedua, surah Al-Ma'un. Ya, perhatikan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, fadza, ini mad tabi'i ya. Dua harakat. Za cukup dua harakat. Alif sebelumnya berbaris fathah. Fadzalikal ladzi, alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dzal, ditandai dengan tasdid ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Alladzi mad tabi'i. Yad'ul. Perhatikan di sini huruf ain tasdid ya. Langsung kita masuk ke makhraj huruf ainnya di sini. Di tenggorokan bagian tengah. Yad'ul, langsung ke huruf ain berharokat dhammah. Ul, ya, disambung dengan alif lam qamariyah di depannya. Ya. Jadi alif lamnya jelas. Yad'ul yatim. Yatim ini mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu mim ya.
Ini disebut dengan mad arid lis sukun, membuat sukun baru. Ya, mimnya kita sukunkan. Ya, mimnya kita sukunkan. Sebelum huruf mim di situ ada huruf mad tabi'i. Jadi dipanjangkan dulu. Ya, 6 harokat. Kita baca 6 harokat. Ya, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun bisa 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Tergantung ritme bacaan kita. Mau pelan kah, sedang, atau cepat. Ya. Kalau kita sedang bacaan lambat, tartil, ya baca sampai 6 harokat. Atau jangan sampai kurang dari 4 harokat. Ya. Begitu dari awal, misalnya 6 harokat, maka ayat selanjutnya seperti itu. 6 harokat juga. Jangan di awal 6 harokat, nanti di ayat berikutnya 2 harokat. Nah, ini tidak konsisten. Ya. Jadi gunakan kaidah. Kalau dari pertama kita bacanya 6 harokat, mad arid lis sukunnya, maka sampai akhir gunakan 6 harokat. Kalau dari awal kita, dari ayat pertama misalkan, mad arid lis sukunnya kita baca 2 harokat. Sampai akhir kita selesai, ya kita baca 2 harokat. Begitu. Ya, jangan di awal 2, kemudian 6, nanti 2 lagi. Ya, ini kurang konsisten. Ini menyalahi aturan. Jadi hal seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya. Pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ketiga surah Al-Ma'un, ya, diperhatikan di sini kita akan bertemu dengan huruf isti'la, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala mad tabi'i la-nya alif sebelumnya fathah, yahuddu. Nah, huruf dhad ini makhrajnya ada di pinggir lidah yang menempel dengan gigi geraham kita yang atas. Dari mulai geraham belakang sampai gigi taring. Nah, nempel di situ. Ini lidah kita naik nih. Ya, makanya nempelnya di geraham yang atas. Kemudian lidah depan di mana? Di belakang gigi depan. Ya, posisinya di situ, di belakang gigi depan yang atas. Yahuddu, lidah kita naik. Makanya disebut isti'la, lidah naik, huruf atas. Ini harus tebal. Huruf dhad harus tebal. Huruf isti'la itu ada 7. Khussa, dog, tin, kil, kha, sa, do, qaf, dha. Kemudian apa lagi? Ghain, ya, khussa, dog, tin, kil, qaf, dha, ya. Itu ada 7 huruf-huruf yang berakhiran o, huruf tebal semua. Huruf isti'la ini. Kullul musta'la mufakhamah. Setiap huruf isti'la itu tebal. Naam. Wala yahuddu. Jadi yahuddu, jadi bukan lidahnya yahud, ya. Lidahnya bukan dibelokkan atau dilebarkan di depan, ya, tidak. Tapi pinggir lidah itu bertemu dengan, ditempel dengan geraham yang atas sampai dari belakang, ya, geraham bawah, geraham belakang sampai gigi taring. Yahuddu, ya. Ala, ini mad tabi'i, ya, alif sebelumnya berbaris fathah. Ta'amil miskin, ta'a mad tabi'i, ya, alif sebelumnya fathah. Mil, ini alif lam qamariyah, alif lam bertemu mim, ya. Alif lamnya langsung disukun. Itu ciri alif lam qamariyah, biasanya alif lamnya disukun. Ta'amil miskin. Nah, huruf kaf berbeda dengan qaf, ya. Huruf kaf tipis. Kin, ada hamesnya. Kakiku, ya. Miskin. Nah, kin ini mad arid lis sukun. Ayat selanjutnya, ayat 4. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawai layin, ya, ya sukun sebelumnya fathah.
lul. Nah, ini idgham idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, ada dhammah tain bertemu huruf lam. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua, ya. Lam dan ra. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ra, maka dimasukkan nun sukun atau tanwinnya ke huruf lam atau ra tanpa digunnahkan, tanpa didengung. Jadi cukup dimasukkan saja ke huruf idghamnya. Fawailul lil musallin. Lil, nah, lam sukunnya di sini diizharkan. Musallin, lin, ini mad arid lis sukun. Baik, kita lanjutkan ayat yang kelima dari surah Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina alif lam syamsiyah dhi mad tabi'i, ya. Ya sukun sebelumnya kasrah. Hum, mim sukun bertemu ain. Ya ini izhar syafawi tanpa digunakan, ya. Hum ansa. Ada nun sukun bertemu sad. Nah, ini ikhfa. Ya, ikhfa. Ikhfa awsat. Ya. Nun sukun bertemu sad, dan ini ketika bertemu dengan huruf isti'la, ikhfa itu harus tebal, ya, lebih tebal, ya. An salatihim sahun. Salat mad tabi'i, alif sebelumnya fathah. Tihim, mim sukun bertemu sin, ini izhar syafawi. Sahun, sa mad tabi'i, hun. Nah, ini ada mad tabi'i bertemu salah satu huruf hijaiyah dan dibaca waqaf. Mad arid lis sukun namanya. Ya, membuat sukun baru. Dibaca, ya, sampai 6 harokat. Alladzina hum yura'un. Alladzina, dhi mad tabi'i, hum izhar syafawi. Ya, mim bertemu selain mim dan ba, ya. Yura, ini ada roknya mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata. Ini mad wajib muttasil, ya, dibaca 5 harakat. Yura'un, mad arid li sukun lagi, ya. Wa yamna'unal ma'un. Wayam, ini izhar syafawi. Mim sukun bertemu selain mim dan ba itu izhar syafawi. Kalau bertemu mim idgham mutamatsilain. Kalau bertemu ba itu ikhfa syafawi. Bertemu selain mim dan ba itu disebut dengan izhar syafawi. Cara bacanya cukup mingkem tanpa digunakan. Wayam na'una, na'u mad tabi'i, waw sukun sebelumnya dhammah. Nal, ada alif lam qamariyah di situ. Alif lam bertemu mim, ya, alif lam qamariyah. Ma mad tabi'i, ya. Kemudian un mad arid lis sukun. Saya bacakan sekali, ya, surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un.
wa yamna'unal ma'un. Demikian untuk belajar tahsin juz amma pada kesempatan kali ini di surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Ya, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan pemirsa sekalian, adik-adikku yang disayangi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam belajar Al-Qur'an dan kita semakin hari semakin berkualitas bacaan Al-Qur'an kita. Demikian kiranya pertemuan kita hari ini sudah 30 menit kita lalui. Ya, sebelum kita tutup ya kami beserta kru yang bertugas di studio Niaga TV SDIT Imam Syafi'i Petanahan mengucapkan jazakumullahu khairan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.